Nama gue Albert. Albert Timothy lengkapnya. Sebentar lagi gue bakal ninggalin buku SMA. Ya, terpaksa popularitas gue bakal udahan juga tahun ini. Semua orang di sini kenal gue. Ya jelas lah. Secara gue juga pemain basket nomor 1 di sekolah. Nama gue Vincent. Gue disekolahin di sebuah SMA ternama di kota ini oleh orang tua gue. Mereka selalu menginginkan yang terbaik dalam semua hal. Akhirnya, gue pun dituntut untuk hasil yang terbaik. Gue diajarin kalau hidup itu harus mendapatkan yang terbaik dan sempurna. Tapi mendapatkan yang sempurna itu frustasi. Nikmatilah hidup. Buat apa capek-capek mikirin hal yang rumit? Selagi hidup cuma satu kali, lu bisa lakuin apapun. Enjoy your life, man. Gue sering mencari berbagai alasan untuk bisa melupakan rasa kekecewaan atas hasil yang tidak memuaskan. Gagal rasanya kalau gak bisa ngedapetin hasil yang perfect dari hidup ini. Well, di balik sikap perfeksionis gue ini, gue sering memikirkan satu hal. Gue rasa gue gak bisa menjadi sempurna. Gue sering melarikan diri kepada dosa. Sedangkan Tuhan itu kan kudus. Mungkin orang-orang menganggap gue kalau gue cuma seorang anak nakal yang gak kenal sama Tuhan. Gue tahu kok, gue juga ke gereja. Orang-orang tapi berkomentar tentang gue. Apa sih artinya kebebasan? Bukankah kita orang Kristen itu udah dimerdekakan? Tapi kenapa sih masih dibahas-bahas tentang hal ini itu? Gue ngerasa gak layak jadi di gereja. Andai maupun gue udah cemar. Memangnya Tuhan masih mau nerima gue? Gimana caranya Tuhan yang kudus dan penuh kesempurnaan itu kembali menerima gue? Gue cuma ngelakuin apa yang gue suka aja. Ya mungkin apa yang gue lakuin itu salah di pandangan mereka. Tapi lihat teman-teman gue yang sama-sama Kristen, buktinya mereka juga ngelakuin apa yang gue lakuin tuh. Dan mereka enjoy-enjoy aja. Gue tahu kok Tuhan gue itu murah hati dan maha pengampun. Jadi kalaupun gue salah, gue diampuni kan. Gue semakin heran sama orang-orang di sekeliling gue. Sebenarnya apa sih yang mereka lihat dari gue? Emangnya gue nggak tahu kalau mereka ngomongin tentang gue di mana-mana. Waktu gue SMA, rasanya fine-fine aja. Gue mau ngapain juga nggak apa-apa, nggak ada yang protes. Tapi kenapa sekarang yang seharusnya lebih punya kebebasan, tapi orang-orang malah mencibir? Padahal gak cuma gua kan yang punya kebiasaan ini. Kenapa rasanya buat dapetin yang terbaik itu jadi susah? Padahal gue udah belajar kok. Kalau kayak gini, gimana gue mau ngadepin ujian akhir? Gue frustasi, gue belum siap. Gue perlu sesuatu biar gue bisa lupain nilai gue yang buruk. Gue perlu sesuatu supaya gue gak stres. Gue perlu hal itu. Hidup gua ini kok, kenapa mereka yang protes? Kenapa sih mereka mempersalahkan hidup gua? Orang lain aja ngerokok gak masalah, tapi kenapa gua gak boleh? Orang lain minum-minum, kenapa gua gak boleh? Apa cuma karena mereka tahu gua Kristen, jadi mereka ngomongin gua, sedangkan orang lain gak pernah mereka permasalahin? Tapi apa yang gue lakuin itu dosa. Apa yang udah gue perbuat? Gue gak bisa lepas dari belenggu ini. Seberapa keras pun gue mencobanya. Firman Tuhan yang gue dengar setiap hari Minggu bagi gue adalah sebuah tuduhan.
kalau gue itu seorang yang munafik. Gue tahu kebenaran, tapi gue ngakuin dosa. Gue bersalah. Kenapa gue bisa jadi orang yang kayak gini? Gue gak pengen seperti ini. Cemar, kamu gak layak, munafik. Mau sampai kapan kamu berlari? Tak tahukah apa yang kamu lakukan? Tidaklah sesepele itu. Tubuhmu adalah bait Allah. Marilah kepadaku. Biarkan aku mengubah hatimu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rendahkanlah hatimu, agar jiwamu mendapat ketenangan. Sekarang gue sadar apa yang salah. Selama ini gue terlalu meremehkan perbuatan yang gue anggap biasa. Padahal itu tetap dosa di mata Tuhan. Tuhan masih mau nerima gue apa adanya. Selama ini gue berjalan mundur, berusaha lari dan jerat dosa. Tapi semakin gue berusaha lepas darinya, semakin dalam gue terjebak dalam dosa. Karena nafsu dan keinginan mata. Gue ngerti kenapa orang lain mencibir gue. Gue sadar gue orang Kristen. Gue kemana-mana pakai kalung sama gelang salib. Tapi simbol itu bertolak belakang sama kebiasaan gue yang seenaknya. Hati gue keras. Saat Tuhan kasih gue kesempatan buat membuang kebiasaan itu, gue malah berpikir kalau gue udah terlalu cemar buat kasihnya Tuhan. Orang Kristen di mata orang itu baik, tapi gue sendiri yang menghancurkan kesan itu. Bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Gak cuma buat gue, tapi orang Kristen lainnya juga. Sekarang gue harus bikin tekad dalam diri gue sendiri. Gue gak mau lagi nganggap remeh dosa. Gue sadar kalau pengampunan bukan hal yang main-main. Tuhan bukan untuk dipermainkan. Gue mau lebih taat kepada-Nya. Memang gue seorang pendosa, tapi hati dan pikiran gue telah diubahkan. Gue telah diampuni. Dosa lama yang telah gue perbuat gak akan jadi halangan gue untuk melakukan firman Tuhan. Hidup gue yang lama biarlah jadi pelajaran buat gue. Sekarang gue mau hidup dengan hati yang diubahkan oleh Tuhan. Akan gue tunjukin kalau gue bisa jadi berkat, juga teladan bagi orang-orang di sekeliling gue. Gue gak mau lagi jadi seorang yang munafik. Gue mau hidup kudus di mata Tuhan. Gue gak mau lagi mencari pelarian kepada hal-hal yang begituan hanya karena gue frustasi. Mungkin ini akan sulit, tapi gue yakin Tuhan menolong gue.